paparkan mengenai medical management for adenomyosis, pain, AUB, and infertility. Kemudian management of infertility in endometriosis when ART is needed. Dan yang terakhir adalah pain management in endometriosis. Kepada Dr. Inu Mulyantoro, spesialis obstetri dan ginekologi subspesialis fertilitas endokrin reproduksi, kami persilakan. Iya. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan yang terakhir ini sesuai yang terakhir ini dengan baik, dan ini sebenarnya goal dari pembicaraan kita dari pagi sampai sore ini sebenarnya. Nanti dokter Darman yang akan merangkum tentang fertility dan dokter Anta yang akan bicara tentang endometriosis, dan saya tentang medical management untuk adenomyosis. Ya, saya nantinya ada siapa kenal ya? Iya, bisa keluar kota bareng saya. Nah, Wisma itu bareng aku dia dari itu. Ya, ini tadi sudah dibahas panjang lebar. Saya akan melompat aja langsung ke tentang keadaan adenomyosis. Jadi ini kesimpulan dari pembicaraan tadi, bahwa pada adenomyosis sebenarnya tidak hanya terjadi pembesaran dari uterus saja, tetapi juga ada berbagai proses yang ada di situ yang hampir sama dengan endometriosis, bahkan mungkin sama ya kalau dokter Yuda tadi mengatakan sama. Jadi ada abnormal gen ekspresi, misalnya ada CYP1, polimorfisme, ada GST M1, GST TT ya, itu ada kelainan gen itu. Tadi juga disebutkan ada antigenetik, ada peningkatan dari angiogenesis, proliferasi, kemudian ada penurunan apoptosis. Mungkin bagi yang ini mengingatkan aja bahwa apoptosis itu satu kemampuan sel yang bisa membunuh dirinya sendiri, sehingga dia tidak sempat untuk mitosis, kemudian dia mati. Tapi kalau dia sempat menjadi mitosis, sel endometriosis ini dia akan menghasilkan sel yang sama, sehingga dia akan menjadi bertambah berkembang. Kemudian ada berbagai sitokin karena ada gangguan inflamasi. Kemudian ini sumbernya sebenarnya lokal estrogen production yang ada di endometrium ya. Kemudian ada resistensi progesteron, ini juga nanti berkaitan dengan terapi medis. Kemudian imunologi dan oxidative stress ya. Dan stres itu berkaitan dengan regurgitasi dari sel-sel darah yang akhirnya meningkatkan stres oksidatif, dan itu akan semakin memperburuk dari endometriosis atau adenomyosis ya. Oke, ini tadi juga sudah di-share oleh Dr. Yuda kalau nggak salah. Jadi di sini ada peningkatan estradiol ya. Kenapa estradiol ini meningkat? Karena sebenarnya salah satu penyebabnya adalah ada resistensi progesteron. Di sini progesteron tidak bekerja dengan maksimal, sehingga harusnya dia bisa membuat 17 beta hidroksisteroid dehydrogenase tipe 2. Sorry. 17 beta hidroksisteroid dehydrogenase tipe 2 itu
dia akan bereaksi bolak-balik dengan tipe 1. Pada tipe 1 dia akan mengubah estron dari estradiol menjadi estron ya untuk tipe 2. Tipe 1-nya estron menjadi estradiol. Nah ini dia jadinya estradiol ini tidak bisa diubah menjadi estron sehingga estradiolnya menumpuk. Nah biasanya PRB ini juga biasanya berkaitan dengan asam retinoat. Dia tidak mampu menghasilkan asam retinoat yang baik sehingga terjadi kekurangan beta hidroksisteroid dehidrogenase dan akhirnya pada akhirnya terjadi peningkatan estradiol. Nah peningkatan estradiol ini nanti akan terus mengakibatkan peningkatan peristaltik ya, kemudian terjadi reaksi inflamasi yang berlebihan, kemudian terjadi juga kiar tadi ya, dan juga terjadi penurunan apoptosis. Kita tahu bahwa estrogen itu akan meningkatkan proliferasi dan menurunkan apoptosis. Nah itu semua akan mengakibatkan sel yang masuk ke dalam myometrium itu menjadi sudah jelek gitu, atau yang dia mengalami regurgitasi itu sudah jelek. Ditambah lagi ada masalah imunitas yang mengakibatkan NK sel dan makrofag itu tidak bisa berfungsi dengan baik sehingga terjadi endometriosis atau adenomyosis ya. Oke. Jadi pangkalnya di sini mungkin ada peradangan yang hebat, juga ada peningkatan estradiol. Oleh karena itu nanti kaitannya dengan terapi di situ mungkin ya. Nah, ini adalah beberapa penelitian bahwa pada adenomyosis juga didapatkan peningkatan PITF ya, kemudian COX-2, kemudian interleukin. Ini banyak penelitian yang mendukung untuk di situ terjadi peningkatan inflamasi dan juga peningkatan peradangan dan interleukin ya. Nah, kaitannya dengan terapi. Jadi sebenarnya ada banyak ruang untuk melakukan medical treatment pada pasien dengan adenomyosis. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa indikasi operasinya dilakukan operasi. Sapron mengatakan bahwa seharusnya pasien-pasien endometriosis termasuk adenomyosis tentunya, karena ini mungkin satu entitas yang sama sebenarnya ya. Nah, kalau bisa operasi itu hanya sekali seumur hidup. Kalau bisa, kenapa? Karena rekarensinya sangat tinggi. Begitu rekaren, maka yang terjadi adalah makin parah. Nah, oleh karena itu pada saat dia akan melakukan program hamil, mungkin kalau memang diperlukan untuk dilakukan operasi. Tapi selama tidak, misalnya menunggu, mungkin pilihan yang lebih baik ya treatment medical dulu. Mungkin itu nanti bisa jadi diskusi untuk kita ya. Nah, oleh karena ini masalahnya adalah estrogen, maka ini adalah berkaitan dengan menstruasi, ovulasi, kemudian ini yang harus dikendalikan. Asrem mengatakan bahwa ada pasien-pasien dengan adenomyosis ini merupakan memerlukan satu treatment long life, jadi panjang gitu ya. Oke. Dahulu, ya sampai sekarang ya dahulu, pasien-pasien dilakukan pemberian GnRH agonis. Tentu saja biasanya pasien-pasien post operasi tentunya. Kenapa? Karena ini biasanya pasien-pasien yang kebanyakan BPJS ya. BPJS itu biasanya tidak akan memberikan rekomendasi memberikan obat GnRH agonis kalau belum ada operasinya gitu. Maka ya biasanya pasien sudah operasi baru dilakukan injeksi GnRH agonis ya.
sebenarnya sangat baik dengan kondisi ini. Dia mempunyai efek direct antiproliferatif ya, sehingga nanti kita mendapatkan mungkin ada pengecilan uterus sedikit ya di dalam beberapa penelitian, meskipun itu kontroversial, ada beberapa yang mengatakan tidak ya. Kemudian dia juga menginduksi apoptosis. Kemudian obat-obat yang sering dipakai adalah yang sering ini, paling sering ini, leprolin asetat gitu ya. Biasanya pasien dikirim ke rumah sakit tipe A karena tipe B biasanya nggak menanggung ya untuk pasien-pasien yang JKN mestinya, yang non JKN ya bisa di mana aja. Nah, GnRH agonis ini dia mempunyai efek betul-betul mensupresi estrogen sehingga di bawah ya seperti menopause di bawah 20 ya biasanya ya. Sehingga pasiennya akan mengalami amenorrhea biasanya. Nah, masalahnya pada pasien-pasien dengan pemberian GnRH agonis yang terus-menerus itu dia akan mengalami BMD yang menurun. Artinya bisa terjadi osteoporosis kalau terus-menerus. Oleh karena itu rekomendasinya adalah dengan pemberian adback terapi. Adback terapi biasanya menggunakan estradiol maupun kombinasi dengan progestin ya. Nah, dikatakan oleh Vercellini bahwa sebenarnya terapi yang baik itu yang seperti apa? Ada keseimbangan antara manfaat, efektivitas dan keamanan. Jadi kita tidak hanya untuk mensupres estrogen aja, tapi mengakibatkan efek samping yang lebih buruk gitu ya. Tapi artinya jangan terlalu mensupres deh gitu. Nah, yang terjadi pada GnRH ini adalah dia terjadi supresi yang betul-betul mungkin sampai rendah sekali ya. Sehingga kalau makanya diberikan adback terapi tadi ya. Oke. Nah, adback terapi sendiri sebenarnya juga bermasalah. Kenapa? Karena pemberian estrogen yang terus-menerus itu juga ternyata, karena biasanya yang diberikan kan etinil estradiol, dan etinil estradiol ini dia akan meningkatkan risiko perlengkatan dan juga proliferasi lagi. Oleh karena itu pemberian ini juga menjadi perlu dievaluasi ya. Oke. Nah, alternatif lain adalah pemberian COC, combined oral kontrasepsi. Bagaimana combined oral kontrasepsi? Sebenarnya dari beberapa penelitian ini cukup baik. Jadi cuman penelitiannya terus terang aja nggak terlalu banyak ya. Katakan bahwa yang RCT itu cuma satu aja. Nah, masalahnya adalah mau diberikan yang model kontinu atau model siklik. Sebenarnya yang baik adalah kontinu. Kontinu itu artinya dia akan menghambat terjadinya menstruasi sehingga dia akan mencegah terjadinya regurgitasi, dia juga akan mencegah terjadinya terjadinya oksidatif stres, ya. Sehingga akan lebih baik sebenarnya kalau kita bisa membuat amenorrhea pada pasien dengan endometriosis. Tetapi masalahnya bahwa etinil estradiol sendiri akan kurang baik ya, karena akan menambah perlengkatan dan juga menjadikan ada dugaan proliferasi kembali. Tetapi ternyata dari kasus-kasus pemberian combined oral kontrasepsi itu ternyata hanya bisa mengcover 2/3 dari pasien. Kenapa begitu? Karena ternyata ada progesteron resisten tadi. Oke, kita lanjut aja dulu. Kemudian alternatif selanjutnya adalah pemberian progestin. Dikatakan bahwa pemberian progestin tunggal, artinya tanpa estrogen, itu dikatakan lebih baik karena tadi mengurangi perlengkatan dan sebagainya ya. Bisa digunakan noradindron asetat. Noradindron asetat itu
norepinephrine ini masuk dalam BPJS kalau nggak salah ya, 5 mg. Nah cuman tadi masalahnya ada progesteron resisten tadi, jadi hanya mengcover 2/3 pasien. Selanjutnya yang 1/3 itu tidak di-cover, sehingga dia akan mengalami nyeri yang terus menerus ya, mungkin juga ada efek samping perdarahan ya, refleks seperti gangguan menstruasi dan sebagainya ya. Ini adalah jenis progesteron yang sering digunakan ya. Bahkan ini ada penelitiannya, sudah banyak penelitiannya tentang Genogas ini karena sponsornya banyak. Nah, Genogas ini ada yang sampai 52 minggu, ini penelitiannya bagus ya, sampai 5. Ada yang sampai 5 tahun. Saya punya ininya ya, cuman ada yang sampai 5 tahun. Itu aman ya, aman. Tapi ya itu tadi kembali lagi ada, karena ada progesteron resisten tadi hanya 2/3 aja yang bisa di cover ya. Kemudian levonorgestrel IUD sorry. Jadi ini juga bisa digunakan, direkomendasikan untuk menggunakan IUD yang ada progesterogennya yaitu LNG ya. Ini cukup efektif karena dia selain juga punya efek sistemik, juga punya efek lokal pada adenomiosisnya, sehingga akan terjadi atrofi ya, atrofi dan juga singlet itu ya, mengecil ya. Nah, akhirnya dia juga bisa mengurangi menstruasi atau heavy menstrual bleeding dan juga pain ya. Oke, lanjut. Danazol saya kira ini kelihatannya sudah tidak direkomendasikan lagi karena efek samping androgennya cukup tinggi ya, suaranya menjadi besar atau kayaknya nggak ini ya. Ada beberapa obat-obat alternatif yang bisa digunakan. Di sini ada valproic acid, tapi masih dalam penelitian ya. Kemudian ada GnRH antagonis. Nah ini GnRH antagonis sebenarnya baik. Dia dalam bentuk, ada sediaannya sebenarnya ada dalam bentuk injeksi ya, tapi juga ada dalam bentuk oral. Cuman kita sepertinya belum masuk ke Indonesia ya, itu hujan ya. GnRH antagonis yang oral belum ya. Tapi sebenarnya penelitiannya sudah banyak ini di Amerika. Nah, bagaimana obat-obat itu bisa bekerja dengan mengurangi pain dan mengurangi perkembangan ya. Ini pada GnRH agonis tadi sudah saya jelaskan bahwa dia hipoestrogen state ya, dan antiproliferasi. Kemudian pada progestin dia juga akan membuat endometriumnya atrofi dengan desidualisasi ya. Kemudian sama ini progestin. Kemudian juga pada COC dia akan terjadi desidualisasi juga. Nah, pada NSAID itu non-inflammatory analgesik ya. Jadi dia sebenarnya hanya sementara saja. Dia tidak mengobati pain pada akarnya, sehingga pengobatannya hanya sebagai iringan aja. Jadi apa ya, tambahan. Lanjut. Nah, bagaimana dengan infertilitas? Ada beberapa penelitian ini tentang pemberian GnRH agonis ya. GnRH agonis pada pasien yang akan dilakukan IVF, hasilnya tidak konsisten ya. Ada yang baik, ada yang ya nggak berbeda secara bermakna. Ini bermakna ya. Ada juga yang nggak bermakna. Nanti mungkin dokter Gunawan akan menjelaskan lebih detail mengenai fertilitas. Oke, kita lanjut aja. Sama. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa meskipun cukup baik menekan adenomiosis
dalam hal pain maupun heavy menstrual bleeding, tapi ternyata banyak efek samping yang terjadi dalam pemberian terapi medikamentosa tadi. Oleh karena itu sebenarnya bagaimana cara memberikan obat itu sehingga mendapatkan manfaat yang baik tapi efek sampingnya kecil. Nah, ini tadi dikatakan bahwa karena ini berkaitan dengan menstruasi dan ovulasi, maka yang penting adalah menekan tadi. Oke. Cuman seberapa yang harus ditekan estrogennya itu? Ya kira-kira dalam dosis yang seperti ini ya. Ini ada di soal. Kalau dia estrogennya terlalu rendah, maka efek sampingnya akan berat. Seperti adanya flare, ada bone marrow density-nya juga akan menurun tajam, juga ada efek samping yang lainnya. Kalau di atas 60, ya ada yang mengatakan 50. Jadi satu sisi ada mengatakan 50, ada yang 60. Saya ambil yang 60 aja. Kalau Astra menggunakan ini ya. Jadi kalau di atas 60 tentu saja estrogennya berarti tinggi. Dia akan meningkatkan proliferasi lagi. Rekarensinya berarti tinggi. Nah kalau bisa segini, kalau bisa. Ya. Ini perlu penelitian lagi saya kira. Di Rumah Sakit Karyadi ini juga sedang ada penelitian pemberian kombinasi COC, ada injeksi Depo-Provera, ada juga Genogas. Nanti akan dilihat estrogennya seberapa ya. Cuman waktunya harusnya panjang mestinya. Kami hanya 3 bulan ya. Oke, lanjut. Ini adalah penelitian awal dari Profesor Dones ya mengenai C-antagonis. Ya. C-antagonis itu ternyata dia tergantung dosis ya. Ini hasilnya dari ternyata bukan. Jadi ini hasilnya ternyata tergantung kalau nah ini ya. Ini adalah hasilnya, ada 3 elagolik, ini saya antagonis semua, linsiagolik, kemudian relugolik, ya. Yang kemudian dilakukan uji coba, ternyata hasilnya cukup bagus ya, ada dismenoid bisa ditekan sampai 75% ya, kemudian cuman pada dosis yang tinggi, misalnya 200 ya, 200 elagolik itu bone mineral density-nya cukup parah ini ya, 2,4 ya. 2,4 itu kalau osteoporosis itu kan di atas 2,5 atau lebih gitu ya. Nah ini berarti udah mendekati mau osteoporosis. Nah ini pada penelitian 24 minggu ya. Tapi relatively kalau yang lain juga nggak terlalu jelek ya, jadi bone marrow density-nya masih cukup bagus ya. Kalau 1 berarti 1 sampai 2,5 berarti dia osteopenia. Tapi kalau ini di bawah 1 ya, minus, jadi cukup aman. Dan ini sediaannya tablet, cuman belum masuk ke Indonesia. Ya mudah-mudahan segera masuk. Kayaknya nggak tahu, padahal ini 2020 penelitian ini kan misalnya 2021 ya, sudah bagus ya. 2021 sudah publish, ini mestinya sudah dan ini sudah disetujui oleh FDA tentang elagolik, golik dan relugolik, ini tiga-tiganya sudah disetujui oleh FDA. Jadi di sana sudah dipakai ya. Oke. Kembali lagi ke ini, jadi bedanya GnRH antagonis dan GnRH agonis. Agonis ini dia akan segera menekan pituitary gland ya, sehingga di sana tidak terjadi peningkatan LH, langsung ditekan sehingga
tidak ada flare, tidak ada hot flashes, keluhan-keluhan seperti itu nggak ada. Jadi lebih bagus. Di samping juga kalau ini memang bisa dengan oral, saya kira lebih mudah ya. Jadi kita nggak tergantung lagi dengan scanner hand ya, yang agak susah mungkin bagi teman-teman yang di daerah ya. Jadi bisa dilakukan pemberiannya dengan oral ya. Oke, juga bisa kayak gitu, saya kira. Jadi kita tunggu aja. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mungkin message-nya adalah bahwa pemberian medical treatment ini bisa dilakukan jangka panjang, tetapi harus dievaluasi mengenai dosis estrogennya. Kalau memang mungkin nanti ada obat ini bisa masuk, mungkin ya kita akan lebih mudah. Saya kira itu aja. Terima kasih. Dan selanjutnya yang kedua, pembicara kedua.